Dalam KTT Perdamaian Gaza, Presiden Prabowo disambut hangat dan akrab oleh Presiden Donald Trump. Saat sesi foto bersama, kedua pemimpin negara ini kompak mengacungkan jempol ke arah kamera. Gestur sederhana itu menjadi simbol menarik yang mencerminkan hubungan pribadi yang cair dan komunikasi yang bersahabat di antara para pemimpin dunia, terutama dalam penyelesaian konflik sebelum penandatanganan kesepakatan perdamaian. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian dan dialog antar negara. Momen diplomatik menarik juga terjadi di KTT ini. Di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional, Trump memuji Presiden Prabowo sebagai sosok yang luar biasa dan memberikan apresiasi atas kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian. Trump bahkan langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium untuk memberikan sambutan. Namun Presiden Prabowo menolak secara halus dan hanya melangkah maju untuk menjabat tangan Trump. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan keseimbangan antara kehormatan diplomatik dan kebijaksanaan pribadi dalam pergaulan antar negara. Di tengah sorotan dunia terhadap isu Gaza, kehadiran Prabowo dan apresiasi dari Trump menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dalam upaya perdamaian global. Pemirsa, pujian untuk Presiden Prabowo Subianto dari dunia internasional termasuk dari Presiden Donald Trump bisa jadi representasi pengakuan terhadap peran Indonesia di upaya perdamaian di Gaza. Apa saja yang bisa diperjuangkan Indonesia untuk menjaga gencatan senjata sekaligus perdamaian di Gaza? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio kami pada sore hari ini, dosen Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, Teguh Reza Syah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore Nusantara TV, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya mungkin mulai dulu Pak Reza dari yang lebih umum. Seberapa optimis Anda melihat kesepakatan damai yang kemarin diumumkan oleh KTT perdamaian di Mesir? Dalam pandangan saya, semua upaya yang mendukung perdamaian, mempersiapkan perdamaian itu baik ya. Tapi janganlah lupa kita semua pada tujuan yang lebih mulia, yakni masyarakat Palestina yang damai, bersatu, berkualitas, dan bisa hidup berdampingan dengan Israel. Di kelak kemudian hari, mereka tidak berbicara bagaimana proses itu, bagaimana tahapan-tahapan dari 20 formula Trump itu sampai di mana bisa ada kesiapan untuk Palestina merdeka sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1967. Ya. Mereka tidak berbicara soal batas wilayah, mereka tidak berbicara capacity building, mereka juga tidak berbicara bagaimana hidup berdampingan dengan Israel, dan juga sayangnya ya kepala negara Israel nggak hadir kan. Ya. Jadi ya ada hikmah juga deh bagi Indonesia tidak ketemu dengan kepala negara Israel, karena kalau ketemu itu mau nggak mau secara alfabetis kita dengan dia bersebelahan gitu. Jadi akan jadi masalah nanti kalau salah lihat, salah senggol, berdirinya mendekat, itu akan menjadi pertanyaan publik. Tapi bagaimanapun ya ada hikmah juga kepala negara Israel tidak hadir pada kesempatan tersebut. Tapi kalau dia tidak hadir, seberapa optimis kita bahwa kesepakatan gencatan senjata ini akan permanen? Kita kan sudah melewati ini berkali-kali ya Pak Reza ya. Gencatan senjata di jalur Gaza itu kan sudah terjadi berkali-kali. Apa yang membedakan saat ini sehingga kita bisa agak lebih optimis lah dengan hasil hari ini? Hari ini Trump benar-benar mengendalikan suasana, didukung oleh Mesir, mereka duet sebagai pemimpin sidang. Kemudian ada negara-negara lain seperti Qatar, Turki ya, yang ikut menandatangani ya. Cuman masalahnya Trump itu sudah menyatakan perang selesai pada saat beliau berada di Tel Aviv. Pada saat yang sama, sampai sekarang pimpinan Israel belum menyatakan perang itu selesai. Apakah di istana kepresidenan atau di kantor kepresidenan ataupun di Knesset, di DPR-nya dia. Jadi saya masih berpikir Israel masih mencoba melihat-lihat suasana. Apakah ini benar-benar selesai dan kapan dia mau terjun untuk mengikuti semua, bukan hanya hasil keputusan ditandatangani, tapi juga proposal disusun oleh Trump yang ada 20 unsur itu tersebut. Oke, jadi artinya dunia internasional masih tetap harus waspada dengan manuver-manuver dari Israel.
Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan, Presiden Prabowo menegaskan konsistensi Indonesia mendukung kemerdekaan untuk Palestina. Hal itu juga ditegaskan Prabowo saat menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Ya, ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi ya, Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Pak Reza, kita memang harus selalu tidak berhenti berharap, tapi juga tidak boleh lengah dan harus tetap waspada, mengingat kita melihat pola-pola Israel selama ini seperti apa. Nah, kalau kemudian kita bahas lagi poin-poin setelah kesepakatan damai. Menurut Anda, siapa yang seharusnya kemudian memimpin pemerintahan transisi saat ini? Siapa yang kemudian bertanggung jawab merekonstruksi Gaza saat ini? Kalau kita perhatikan itu Mahmud Abbas sangat berkepentingan ya, bahwa nanti beliau mendapat mandat untuk itu kan. Tapi kan di kalangan masyarakat Palestina sendiri, reputasi Hamas itu lebih tinggi. Karena Hamas lah yang bersama dengan mereka sehari-hari kan. Dan untuk itu tentunya diperlukan dialog antara semua kekuatan yang ada di Palestina tersebut untuk sama-sama memikirkan suatu pemerintahan transisional. Siapa 14 itu filenya ada pada Cina. Karena Cina berhasil mengumpulkan mereka semua dan berdialog sekitar 6 bulan silam, dan dari situ China memiliki kerangka bagaimana suatu pemerintahan Palestina kelak di kemudian hari ya. Semoga negara-negara yang berada di 20-an itu bisa mendorong Mahmud Abbas untuk memikirkan itu kan. Ya, cuman masalahnya dalam kondisi seperti sekarang ya, tentunya kan masyarakat akan terpecah kan. Ada masyarakat yang akan mengatakan terima dulu deh keputusan tersebut, kita nanti berpikir merdeka belakangan. Pada saat yang sama juga ada yang mengatakan ini nggak ada apa-apanya kalau tidak menyebut kata Palestina yang merdeka, berdaulat, bersatu. Itu akan ada kan. Nah, untuk itu kan perlu figur yang bisa mempersatukan mereka. Siapa figur itu? Mungkin karena itulah Pak Prabowo diminta jasa baiknya untuk datang ke sana, karena dalam 6 bulan terakhir itu kelihatan itu reputasi beliau naik di kalangan barat, naik di kalangan timur tengah, dan juga menaik di kalangan BRICS dan sekitarnya. Ya. Jadi semoga Pak Prabowo memiliki energi, ide, dan keberanian untuk memecah kebuntuan ini. Karena pertaruhannya kan 1 juta manusia yang numpuk di Gaza ini, kemudian mereka tidak bisa keluar karena tidak mudah bagi Mesir untuk menerima mereka. Ya, karena yang datang itu siapa kan? Mesir berpikir yang datang itu apakah pasien ataukah tokoh-tokoh yang tidak jelas atau pelarian atau sebagainya kan? Kemudian juga bantuan itu sendiri juga belum detail loh. Kita belum melihat detail itu karena di kalangan masyarakat itu sendiri kita lihatlah pada saat bantuan itu datang masyarakat berebut kan. Iya. Kemudian masyarakat datang dengan panci-panci kosong, masyarakat meminta bantuan tersebut, dan seringkali di masa lalu diperlakukan seperti halnya bukan manusia oleh pihak-pihak yang menangani bantuan tersebut kan. Dan untuk itu saya sangat berharap ya ada langkah lanjut. Misalnya dalam kondisi ini ya PBB memerintahkan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian kan. Iya. Pak Prabowo mengatakan kita siap sekitar 20.000 orang kan. Beliau menyebutnya sons and daughters kan. Ya 20.000 orang ini saya percaya karena kita memiliki pusat pelatihan yang dahsyat di Sentul itu luasnya. Jadi menurut Pak Reza kita harusnya kirim pasukan perdamaian ya? Kita hendaknya menyatakan sekali lagi kepada PBB bahwa kita siap mengirimkan pasukan perdamaian. Tapi kita tak mungkin bergerak kan tanpa restu dari PBB kan. Dan untuk itu ya bagaimanapun pasukan kita siapkan terus. Karena pasukan perdamaian ini bisa juga melakukan fungsi-fungsi namanya military operation other than war, dan juga keadaan-keadaan yang near war situation. Kalau nanti mereka mendadak dikirim,
ya mungkin akan jadi masalah baru. Karena itu yang namanya latihan itu harus jalan terus. Sambil menunggu saat yang tepat begitu. Ya, karena kita tidak tahu kan kapan PBB memberi petunjuk pada Indonesia untuk mengirimkan kan. Kemudian kan itu kan masalahnya mengirim 20.000 orang kan tidak mudah, pakai kapal laut, pakai kapal udara, kemudian bagaimana proses perizinannya, kemudian nanti di jalan lewat negara mana, apakah nanti Hercules kita di ACC oleh negara-negara tertentu, dan mungkin saja Israel mengatakan no fly zone di 100 km di luar perbatasan kami. Itu hal yang mungkin sekali terjadi, tapi untuk itu kita hendaknya siap, karena anak-anak kita di dalam peacekeeping operation itu sangat dinanti. Karena mereka bukan hanya profesional, tapi pendekatan mereka humanis gitu. Mereka seringkali diminta jasa baiknya oleh masyarakat setempat untuk melakukan untuk menyelesaikan hal-hal, misalnya keributan di rumah tangga, keributan antar RT, keributan masyarakat dan pemimpin mereka maunya ke Indonesia, bukannya ke PBB. Tapi atau kalau minta ke PBB tolong dibantu, tapi ada Indonesia di situ begitu. Jadi ini yang membedakan kita peacekeeping operation kita dengan negara-negara lain. Oke, Pak Reza, tapi kalau kembali lagi tadi Anda mengatakan bahwa mungkin di Palestina sendiri terbelah, meminta kemerdekaan dulu atau terima saja dulu nanti kemerdekaan nanti. Menurut Anda mana yang sebenarnya harusnya lebih dikejar saat ini? Ya, kita hendaknya bisa bertanya pada hati nurani masyarakat ya. Karena seringkali yang kita dengar itu belum tentu merupakan hati nurani masyarakatnya sendiri kan. Karena itu kan perlu konsultasi, bukan hanya dengan aktor-aktor yang formal, tapi juga dengan aktor-aktor informal. Misalnya kelompok keagamaan, kelompok rumah tangga, kemarin kelompok adat, dan kelompok yang pernah terlibat dalam duel dengan Israel, itu semua harus diminta pendapatnya. Kalau dalam matematik itu namanya membangun suatu diagram Venn ya. Dan itu tidak mudah, dan untuk itu hendaknya kita bisa minta jasa baik dari siapa? Yang Indonesia mungkin bisa melakukan itu. Kemudian PBB juga bisa, tapi PBB yang ada Indonesianya dong gitu ya. Dan untuk itu ya kita juga harus berhati-hati ya. Karena seringkali yang kita dengar itu belum tentu merupakan suara dari kenyataan. Mungkin saja ada terjadi namanya misinformation ataupun disinformation oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki terwujudnya perdamaian secara cepat di Palestina. Tapi bagaimanapun hari ini ada suatu langkah yang bagus, tapi kita jangan lupa langkah yang lebih besarnya itu kemerdekaan Palestina itu sendiri. Oke, Pak Reza, yang juga jadi pertanyaan banyak orang adalah kemana Hamas setelah ini? Apa peran Hamas dalam masa pemerintahan transisi ini? Ya, kalau kita perhatikan dari statement formula Trump yang 20, beliau mengatakan deradikalisasi. Beliau mengatakan terorisme. Oke, itu ada kata kunci yang khusus ditujukan buat Hamas. Oke, tapi pada saat yang sama Hamas dengan masyarakat itu sudah menyatu seperti ikan dan air. Kemudian pada saat yang sama ada perjanjian-perjanjian rahasia di belakang layar sebelum formula Trump ini bahwa Hamas itu akan diidentifikasi, Hamas itu akan diadili di luar wilayah Israel. Bisa-bisa di Qatar, di Qatar, di Turki. Itu statementnya yang saya dengar ya, tapi belum bisa kita verifikasi. Dan saat ini memang posisi Hamas memang semakin melemah ya Pak Reza? Saya tidak bisa menjawab secara kualitatif dan kuantitatif ya, karena Hamas itu sudah menyatu dengan masyarakat Palestina, dan tentu saja dalam memperjuangkan suatu kemerdekaan, Hamas itu kan lebih tahu dengan hati nurani masyarakat kan. Bisa kita lihat pada pemilu terakhir di Palestina kan Hamas yang menang, dan Hamas ternyata mampu berlaku sebagai negara dalam negara dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat kan. Dan untuk itu ya bagaimanapun juga kedua belah pihak dari Israel dan Hamas hendaknya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, mengedepankan nilai-nilai persatuan, persaudaraan, karena sesama istilahnya itu turunan dari Nabi Ibrahim. Jadi untuk itu ya hendaknya ya ada pertemuan khusus antara Palestina dengan Israel, dan untuk itu dihadiri oleh Hamas, karena dalam item terakhir dari kesepakatan itu ada kata Hamas minus Israel, tapi tidak jelas Hamas minus atau Hamas dan Israel. Itu adalah bahasa-bahasa yang harus dibahas, karena kita jangan terjebak dengan teks, tapi hendak kita mendalami teks itu apakah ada makna socio-cultural linguistik ataupun socio-linguistik daripada bahasa tersebut. Karena seringkali kita menerjemahkan teks dari bahasa asing dan tidak diauthorize oleh pihak yang berwenang untuk itu. Jadi untuk itu saya sangat berharap
Indonesia itu memelototi semua item yang 6 itu, dan kita benar-benar mencari tahu deh bagaimana suasana kebatinan negara-negara di Timur Tengah dari 20 negara tersebut, dan untuk itu kan peranan diplomasi sangat penting. Jadi hendaknya Pak Prabowo pulang ke kampung halaman itu dilanjutkan dengan Menteri Luar Negeri yang memberikan otoritas kepada dubes-dubes kita yang berada di 20 negara itu untuk benar-benar bertanya, Anda ini setujunya di item mana? Oke, jadi memang harus duduk lagi berarti Pak Reza karena memastikan bahwa karena kan 20 item ini dari Trump ya Pak Reza Betul, ya. betul. Palestina tidak dilibatkan sama Betul, sekali. betul. Kemudian Hamas juga katanya last minute diberi lihat seperti Ya, apa poinnya dan betul. hanya diberi waktu sebentar saja untuk Betul. memberikan tanggapan. Betul. Jadi menurut Anda peran Indonesia harusnya kemudian memastikan lagi apakah memang itu sudah memenuhi kebutuhan dari pemerintah Palestina begitu ya? Ya karena tanggung jawab kita kan, kita punya tanggung jawab konstitusional. Tujuan nasional kita adalah turut memelihara perdamaian dunia kan. Dalam turut memelihara perdamaian dunia tersebut, ya tentunya kita bersikap kritis atas apapun yang terjadi di luar Indonesia. Jangan terima saja kemudian Betul. seolah-olah sekarang perang sudah berakhir, sudah damai begitu ya. Harus mengkritisi bagaimana kemudian tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, baik terakhir mungkin Pak Reza, apa PR besar setelah ini terutama untuk Indonesia ya dengan peran Indonesia yang saat ini tadi Anda katakan memang dilihat cukup penting. Apa kira-kira titik-titik krusial setelah ini yang memastikan kemudian ini tidak seperti gencatan senjata sebelumnya yang kemudian akhirnya dilanggar lagi oleh Israel? Ya pertama kita berkinerja bersama OKI, bersama GNB, kemudian bersama Liga Arab, bersama Gulf Cooperation Council untuk benar-benar memiliki perspektif yang sama atas dokumen ini. Oke. Karena untuk itu kita tidak perlu mengatakan kamilah yang akan mewakili Anda semua, enggak. Karena secara tanpa diminta pun mereka akan berkata Indonesia yang paling tepat untuk berbicara untuk mewakili kami, itu yang pertama ya. Kemudian juga dialog dengan Sekjen PB itu harus terus-menerus karena ini harus diawasi kan. Diawasi oleh pihak yang netral. Siapa itu? Ya PBB itu yang paling bisa, kecuali PBB memanatkan pada Indonesia untuk melakukan sesuatu di situ kan. Tapi kan akan berat kalau kita mendadak mengirim 20.000 pasukan berada di situ. Kan nanti akan ada masalah teknisnya namanya rules of engagement. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau Israel menganggap ini adalah kekuatan yang berpotensi melawan dia. Jadi hal-hal ini hal-hal teknis yang kita harus waspadai di dalam negeri gitu. Dalam hal nanti kita mengirim pasukan ke sana, rules of engagement, kemudian prosedur, kemudian juga bagaimana berhubungan dengan masyarakat setempat, bagaimana kalau terjadi skenario-skenario yang bernuansa perang, bagaimana kalau skenario damai, itu semua harus disimulasikan dengan sangat baik oleh Indonesia di pusat latihan perdamaian yang ada di Sentul tersebut. Oke, termasuk Pak Reza mencegah bagaimana okupansi ini hanya berganti baju dari Israel, kemudian seolah-olah Israel keluar, tapi kemudian negara-negara yang ini masuk dan atas nama perdamaian, Betul. tetapi sebenarnya dia mengemban misi yang sama persis seperti Israel. Ini kita lihat ya, bahwa banyak negara Timur Tengah itu memiliki perjanjian rahasia. Dengan Amerika Serikat maupun misalnya A dengan Amerika Serikat, kemudian terpisah A dengan Israel, kemudian juga misalnya ada A dengan Israel dan Amerika Serikat segitiga. Ya kita lihat dari banyaknya pangkalan militer Amerika Serikat di kalangan Timur Tengah tersebut. Dan juga kita lihat dari betapa basis-basis militer tersebut digunakan buat membantu serangan dari Israel ke Iran. Memudahkan, kemudian mempersulit serangan balik dari Iran ke Israel. Itu kelihatan bahwa mereka mengatakan diri mereka keluarga besar Timur Tengah, tapi dalam hatinya mereka ada ketakutan tersendiri terhadap Iran, dan mereka lebih condong kepada bagaimana skenario yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Israel atas mereka sendiri. Banyak yang tergantung secara ekonomi, Mesir tergantung ekonomi, Yordan tergantung pada bantuan kemiliteran, kemudian banyak negara-negara di Timur Tengah yang memiliki pangkalan Amerika Serikat di situ, tapi mereka ternyata tidak bisa mengoperasikan pangkalan tersebut. Bisa kelihatan sekali teknologi itu datang yang sangat tinggi, teknologi itu datang dengan tonase yang besar, teknologi itu datang lewat produk-produk yang sangat mahal, tapi ternyata masyarakat di Timur Tengah tidak punya daya kritis atas itu kan. Jadi ternyata ya inilah yang terjadi, dan untuk itu ya. Jadi siapa yang cukup kuat tapi cukup netral untuk memastikan itu tidak terjadi, Pak Reza? Ya saya pikir kita bisa berbicara dengan Sekjen PBB bahwa ini urusannya serius, bahwa seperti Anda lihat sendiri kan, bahwa kalau ada negara-negara tertentu yang berada di situ, mereka sangat takut terhadap
terhadap Hamas. Terus terang Hamas sangat ditakuti ya. Kemudian juga mereka biasanya berpikir berkonsultasi dulu sama Amerika Serikat kan. Kemudian mereka juga tidak berani terang-terangan menentang Israel. Jadi kalau misalnya Indonesia bisa melibatkan diri dalam berbagai forum di Timur Tengah tersebut, Gulf Cooperation Council, kemudian OKI, kemudian juga Liga Arab, dan membuat mereka menjadi satu kekuatan yang kuat secara diplomatis, kuat secara psikologis, kuat secara ekonomi. Jadi proses pembentukan negara Palestina itu tidak perlulah tergantung pada dukungan keuangan dari Amerika Serikat, karena yang namanya bantuan itu no such freelance, nggak ada bantuan yang gratis. Jadi hendaknya ya kita berpikir seperti Cina lah, nggak usah kita bisa membangun tanpa barat. Tanpa bantuan dan untuk barat. itu ya kita punya mekanisme sendiri. Ya mungkin dengan Cina kita bisa ajak konsultasi, karena bagaimanapun investasi Cina di Timur Tengah itu sangat besar, dan China sangat berharap damai itu cepat-cepat gitu, agar dia cepat bisa melakukan rekonstruksi dan juga dia bisa melakukan pembangunan di wilayah-wilayah yang terdampak dari konflik tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali. Thank you Pak.